Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man dhaqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati qadi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa la hadrati Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa tullabina wa talabatina wa jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 152. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Tsumma qala, kemudian Syekh Syarqawi menyatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin. Boleh juga khatamun nabiyyin. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Maka kalau kita bilang penutup para nabi, apapun yang menjadi sebab turunnya dan diangkatnya seseorang jadi nabi juga ditutup juga. Ya. Misalnya ada irhas, irhas itu tanda-tanda kehebatan, kelebihan calon nabi, itu namanya irhas. Kalau udah jadi nabi namanya mukjizat, Nah, orang sudah ditutup tuh kehebatannya yang bentuknya al-irhas itu, Kalau Nabi Muhammad dulu, masih mudanya banyak kasus-kasus yang menjadi tanda-tanda bahwa dia itu adalah seorang nabi. Paling tidak satu kejujurannya yang dikenal ke seluruh bangsa Arab. Enggak ada orang yang enggak percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ngomong karena enggak pernah bohong masalahnya. Jadi salah satunya itu yang kecil lah pokoknya. Nanti banyak pada peperangan-peperangan antar suku Nabi Muhammad biar masih muda itu bisa memimpin perang gitu misalnya, dan masih banyak lagi. Itu kalau udah disebut sebagai Nabi Muhammad itu sebagai penutup nabi, maka orang sudah tidak ada lagi punya kehebatan yang menjadi tanda bahwa dia akan menjadi nabi, sejenis irhas, atau kalau udah jadi nabi nanti menjadi mukjizat gitu misalnya, Nah, kalau seandainya ada yang kayak gitu, kalau seandainya benar, itu baru jadi namanya karomah namanya, Tingkatnya disebut dengan karomah. Tapi karomah pun itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa banget begitu, Karomah itu nggak bisa dibikin, nggak bisa diulang gitu misalnya, Ada nih orang misalnya kedengeran di mana-mana nih, itu kiai atau si fulan bisa jalan di air gitu misalnya, Kalau itu benar-benar karomah, maka nggak bakalan karomah itu terulang kali dengan cara disuruh-suruh gitu. Mungkin suatu saat karomahnya Allah lagi tunjukin nih,
oh dia bisa tuh di jalan di atas air, ya. Nah, besok-besok jajalin, suruh minta lagi, coba dah Kiai ente jalan di air, bisa enggak? Nyemplung, ya, karena karomah itu harus dapat izin dari Allah gitu, ya, nggak bisa dipermain-mainkan begitu, ya. Yang kedua, kalau seandainya itu terjadi, sangat memungkinkan sihir gitu, ya, dia bermain sihir sehingga akhirnya seolah-olah bisa berjalan di atas air gitu misalnya, bukan tanda-tanda kenabian. Nah, nanti akibatnya nih, nanti kalau kita mempelajari ini lagi, bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyin. Yang pertama, orang akan dianggap sebagai orang paling zalim dalam ajaran agama Islam kalau dia mengaku atau melakukan dusta atas nama Allah. Di antaranya dusta atas nama Allah itu ngaku dijadi nabi. Ya. Di Indonesia banyak ya orang yang udah ngaku jadi nabi, yang kenal tuh Musadek, ya kan, Elia Eden, ya kan, Cecep lagi ya, Cecep, orang Bandung ya nggak salah ya, Cecep. Kalau kita lagi selawat kan cakep tuh, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ganti udah Cecep juga. Rasa-rasanya kagak nyaman gitu, Sallallahu ala Cecep, ya, nggak enak gitu didengarnya, ya. Yang kedua, akan menjadi zalim lagi kalau ada orang yang merasa dirinya mendapatkan wahyu. Bahasa kita wangsit, ya, ya apapun lah pokoknya wangsit itu kan bahasa Jawanya begitu. Mau wahyunya dari setan kayak, pokoknya kalau dibilang saya dapat wahyu, saya dapat wangsit bahwa saya nabi, itu masuk dalam kategori kezaliman besar. Terus kezaliman berikutnya, kalau udah dikatakan khataman nabiin, ada orang yang mengaku saya bisa, ya, melakukan atau mengatakan atau menulis atau membuat sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an gitu misalnya, ya. Itu juga termasuk perkara yang paling zalim setelah khatamun nabiin, ya. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi terakhir. Itu begitu. Nah, ini hati-hati. Anehnya, ya, ternyata masih ada, ya, orang yang ngaku nabi. Tadi di Indonesia ada Musadek, ada Elia Eden, ada Cecep dan segala macamnya lah. Yang terkenal lagi adalah Ghulam Ahmad, ya. Oh, itu keren banget itu, dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, ngaku jadi Imam Mahdi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau udah Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, sudah tidak ada lagi peluang siapapun, ya, untuk bisa dan mengakui sebagai nabi. Ya, kemarin-kemarin tuh masih ada tuh yang ngaku nabi di Banten apa tuh kalau nggak salah tuh, ya. Ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian wa sayyidu waladi Adam ajmain. Beliau adalah pemimpin, ya, orang terbaik dari kalangan, ya, anak Adam. Semuanya, ya. Siapapun orang dari anak-anak Nabi Adam, maka pemimpin dan orang terbaiknya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita mengatakan ada orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad dari kalangan anak-anak Adam. Wa awwalu man tanshaqqul ardu anhu yaumal ba'tsi. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali, ya, memecah bumi, ya, terkuak keluar dari bumi pada hari kebangkitan. Ya, nanti setelah hari kiamat manusia tuh bangkit dari kuburnya. Entah pada saat itu buminya udah Allah ganti atau belum, pokoknya pada waktu itu suasana udah beda semua. Nah, yang pertama kali keluar dari kubur itu adalah dari bumi adalah Nabi Muhammad. Sebelum orang lain, siapapun yang pertama kali keluar adalah Nabi Muhammad. Wa awwalu man yaqra'u babal jannati, dan beliau Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, ya. Walaupun nabinya secara urutan adalah sebagai nabi terakhir gitu, ya, tapi di dalam hal masuk surga, ya, itu Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga untuk dibukakan pintu surga tersebut. Wa awwalu
wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali menerima syafaat. Bi fathil fa'i, yaitu dibaca dengan fathah fa, musyaffa jadinya ya, musyaffa ai maqbulus syafa'ah, yaitu orang yang diterima syafaatnya ya, diterima syafaatnya. Syafaat itu gampangnya ya pertolongan lah. Jadi orang-orang yang kira-kira jatah sebenarnya dia masuk surga gara-gara kurang dikit, nah itu Nabi tuh yang nambahin nanti. Bahasanya kalau kita tuh misalnya di tiket masuk surga kira-kira itu 100 gitu nilainya ya. Nah, ternyata kita punya 95 gitu ya. Tiket kita harganya baru 95. Kemungkinan besar Nabi akan menambahkannya begitu. Ya karena banyak kebaikan tapi kurang gitu. Nah, itu kemungkinannya Nabi akan menambahkan. Nah, kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat dan yang syafaatnya diterima. Ini yang jadi masalah nih adalah ya, kita termasuk enggak yang mendapatkan syafaat beliau? Itu satu. Yang kedua, ya, kalau Nabi Muhammad dinyatakan sebagai pemberi syafaat, penerima syafaat, maka dapat dipastikan nabi-nabi yang lain enggak bakalan bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammadnya sudah mengizinkan, kira-kira begitu. Ya, itu nanti ketika proses penghitungan amal tuh ya, kita lagi bingung-bingungnya tuh manusia dengan huru hara yang terjadi pada hari itu, maka gerombolan manusia datang tuh kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau bapak bagi manusia, bapak bagi kami, tolong berikan syafaat kepada kami. Ya, Nabi Adam nyerah. Ya, jangan nama saya lah ya. Dari sorga aja saya diusir, ya kan? Masa saya mau memberikan syafaat sama kalian? Minta tuh sama yang lain. Ya, akhirnya orang pindah lagi, ya, kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi, ya. Tolong berikan kami syafaat. Tolong segera selesaikan nih, ya, kondisi yang seperti ini sangat tidak nyaman bagi kami. Kira-kira begitu, ya. Kata Nabi Ibrahim, saya dulu pernah berbohong sekali ya di dunia. Waktu ditanya istrinya Nabi Ibrahim itu siapa? Ya, istrinya atau adiknya. Kalau dulu seorang raja tuh kalau kelihat bini orang cakep, nah dia boleh tuh mengambilnya dan menyuruh cerai. Ya, suaminya harus menceraikannya. Dulu peraturannya begitu tuh, ya. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim datang ke Mesir kalau nggak salah, bawa bininya Nabi Ibrahim tuh pada waktu itu masih Siti Sarah, cantiknya luar biasa sekali ya kan. Nah, raja melihat ini adalah wanita yang cantik, pengennya diambil. Bagaimana supaya nggak diambil nih? Nabi Ibrahim bilang, ini saudara saya. Kalau saudara nggak berani ambil, sebab kalau saudara sangat memungkinkan dialah yang jadi walinya gitu ya. Tapi kalau itu adalah bininya, itu bisa diceraikan, ya, itu seperti itu. Bohonglah Nabi Ibrahim, ini adalah saudara saya, gitu. Nah, gara-gara itu tuh katanya Nabi Ibrahim tidak berani untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lari kepada Nabi Nuh misalnya, begitu juga jawabannya, ya. Saya nggak mampu untuk memberikan syafaat, anak saya aja Kan'an belum tentu selamat, saya mau nyelamatin orang lain. Nah begitu. Nabi Musa begitu juga, dia bilang saya dulu pernah mukul orang sampai mati, saya nggak tahu tuh saya diampunin apa enggak, begitu. Nabi Isa ya kan begitu juga. Pokoknya semua yang dibaca atau yang dijelaskan oleh manusia tuh itu kadang-kadang dijadikan kesaksian tuh. Ada orang kata Nabi Isa yang mengangkat saya sebagai Tuhan, saya nggak tahu Tuhan reda atau tidak, begitu. Jadi Nabi Isa pun nggak mau. Maka akhirnya ya semua nabi menunjuk tuh ya orang yang mampu memberikan syafaat kepada kalian itu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini kalau begitu pentingnya kita untuk menjaga diri ya atau menghormati dan melaksanakan
segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, untuk apa? Biar nanti Nabi Muhammad kenal sama kita, ya, melalui taklimnya, melalui thalabul ilmi. Kan itu sunnahnya Nabi tuh, ya kan? Oh, ini orang dulu di dunia sering menjalankan sunnah saya. Di antaranya adalah ngaji, tuh misalnya begitu, ya. Maka Nabi kenalin tuh, ini orang yang sering ngaji, ini yang sering baca selawat. Kalau seandainya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong berikan saya syafaat. Nabi lihat aja mukanya, oh ini dia yang tukang ngaji, dia kan dapat. Ngaji kagak, selawat kagak, ya kan? Terus maulid dibilang bid'ah lagi, ya kan? Terus minta tolong. Nabi Muhammad tanya, lu siapa emang? Ya kan? Kan repot kalau dari depan Nabi Muhammad sampai nanya. Itu tanda bahwa Nabi Muhammad nggak kenal sama kita kalau begitu. Ya, maka sekecil-kecilnya sunnah Nabi, sekecil-kecilnya sunnah Rasul yang bisa kita kerjakan, kerjainlah sebaik mungkin. Nggak usah yang berat-berat, ya. Kayak gini aja dah, datang ke majelis ilmu, ya kan, di musola kita atau tempat-tempat yang lainnya. Hadir, upayain seminggu, jangan sampai ada 1 hari di dalam 7 hari kosong sama sekali. Ya, diupayain 1 hari dah, pokoknya malam apa kek, ya harus datang ke majelis ilmu. Mau pinter, mau kagak pinter belakangan. Ya, yang penting tuh nama kita ada di deretan orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang Nabi katakan sebagai ya taman daripada tamannya surga tuh begitu. Itu kan berarti udah cakep namanya ya. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kalian lewat ke taman surga, mampir, ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, taman surga apa?" Emang ada taman surga di dunia? Ada, ya. Kata Nabi, majalisuz zikri, ya, majelis-majelis di situ di mana dibahas zikir, di mana dibahas ilmu, itu di situ, ya. Dan tidak ada jalan terbaik di dalam mengikuti sunnah Rasulullah untuk menjadi orang baik tuh kalau bukan ngaji, nggak bisa dah, ya. Nabi dalam sabdanya itu mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, salah satunya adalah Allah memberikan paham terhadap agama. Pemahaman tentang agama yang baik sulit didapati dari media-media yang lain kecuali memang harus di majelis ilmu, itu begitu, ya. Nah, maka penting bagi kita berada di majelis ilmu itu seperti itu, biar kita masuk dalam kategori orang yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Wa syari'atuhu mu'abbadatun, dan syariatnya kekal abadi. Nasikhatun li ghairiha, yang menghapus bagi syariat-syariat yang lainnya. Wa mu'jizatuhu baqiyatun, dan mukjizatnya kekal abadi. Wahyal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Nabi dikasih tahu tuh, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ya, kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di kalangan manusia. Allah tuh yang bilang begitu, ya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Maka bahagia kita, harus senang tuh untuk menjadi umat yang terbaik. Kalau bisa katanya berdoa kepada Allah tuh, Allahumma ij'alni ya khaira ummati Muhammadin, katanya, ya Allah jadikan saya adalah sebagai umat terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad. Ya, minta tuh kepada Allah. Kalau nggak pakai bahasa Arab nggak bisa begitu, pakai bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuannya. Terus syariatnya, syariat Nabi Muhammad itu abadi. Agama, kalau agama itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang diutus atau yang diajarkan oleh semua nabi itu agama Islam, ya. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah kemudian mengajarkan agama yang lain, nggak ada, ya. Kalau dibilang oh Nabi Musa ngajarin agama Yahudi, bukan. Ajaran Islam diajarkan kepada bangsa Yahudi, gitu, ya. Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani, salah, ya. Nabi Isa mengajarkan Islam kepada bangsa Nasrani. Nasrani itu adalah Nazaret.
Tuh, Nazaret itu tempat di mana Nabi Isa berdakwah. Orang Arab nyebutnya menjadi Nasoro gitu ya. Lalu kemudian dinisbatkan sehingga menjadi Nasrani. Kita bilangnya Nasrani. Nasrani itu bukan Kristen. Ya, Nasrani itu adalah tempat di mana Nabi Isa berdakwah. Kira-kira kampungnya dah gitu yang gampang. Wilayah Nabi Isa berdakwah itu namanya disebut dengan Nazaret. Nah, bahasa Ibraninya kali begitu ya. Lalu diarabkan berubah menjadi Nasoro. Kemudian ke Indonesia berubah menjadi Nasrani. Tapi Nabi Isa berdakwah tentang ajaran Islam di daerah Nazaret, ya. Yang diajarin Islam, yang diajarkan menyembah Allah. Ketika Nabi Isa kecil aja udah ngakunya begitu, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Itu udah pengakuan Nabi Isa masih orok. Tahu orok? Masih kecil, ya kan? Nabi Isa pas lahir tuh ditanya sama orang kampung, kamu bayi anak siapa? Gitu ya kan? Jawabannya yang pertama, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Nanti ataniya kitab, saya akan diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan saya akan dijadikan nabi. Enggak ada nabi yang ngajarin agama Kristen, enggak ada. Ya, Kristen kan tuh agama paganis, ya, agama penyembah berhala dulunya dirubah tuh. Dulunya mah di Eropa Kristen itu adalah agama paganis, penyembah berhala. Ataniyal kitab, saya diberikan kitab. Wa ja'alani nabi, aku dijadikan nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu, saya diberikan jadi berkah di mana saja saya berada. Terus wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, Allah memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Tuh yang namanya sholat sama zakat udah diamalin nama Nabi Isa dari itu. Agama apa yang bilang di dalam ajaran agamanya ada zakat? Emang orang Kristen itu pernah punya konsep zakat dalam ajaran agamanya? Nggak ada. Ya, orang Kristen kok punya zakat? Kalau gitu mah sama dong dengan Islam. Nggak ada. Ya, cari bab apa kek ya di dalam bab Bible yang sekarang ada tuh, ya nggak bakalan ada apa namanya aturan-aturan tentang zakat. Kalau mereka mengatur tuh, ya setiap bulan dapat gaji ya 10%, nah itu mah bukan zakat, ya itu sejenis pajak lah bahasanya mungkin. Jadi mereka tuh yang namanya tercatat di satu gereja tertentu, gajinya itu tuh otomatis dipotong. Kalau yang punya gaji gitu, ya dari kantornya, nah itu untuk kesejahteraan gereja, ya dan lain sebagainya. Kalau ada bisnis, ya potong lagi, ada yang 15%, ada yang 20%, ya masing-masing berapa jenis untungnya itu kata mereka ada yang otomatis langsung dipotong. Bukan zakat namanya, ya bukan zakat. Nah, yang punya zakat, yang punya sholat hanya umat Islam. Nabi Isa ngajarinya begitu. Jadi bukan Nabi Isa ngajarin agama Nasrani. Sekali lagi nih jangan sampai salah nih ya. Kita ini kan kadang-kadang guru juga ngajarin begitu lagi tuh ya. Aduh goblok juga tuh guru bisanya kan. Guru ngajarin ya Nabi Musa adalah nabinya bangsa Yahudi, ya kan? Kitabnya kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitabnya siapa? Kitab orang Yahudi. Kitab Taurat kitab umat Islam yang ada pada zaman Nabi Musa. Banyaknya karena pada waktu itu yang banyak adalah pengikutnya itu orang-orang Yahudi karena keturunannya dari orang Yahudi, maka nisbatnya ke sana, ya. Taurat itu kitabnya umat Islam yang ada pada zaman Nabi Musa, gitu ngomongnya, ya. Terus kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk umat Islam yang ada pada zaman Nabi Isa. Sama kalau kita kepada Al-Quran begitu. Quran adalah kitabnya umat Islam, ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, begitu. Nah, ini persepsi yang banyak salah tuh seringkali guru agama Islam ngomongnya begitu juga, ya kan? Akhirnya anak-anak kita yang kecil-kecil udah ngomongnya, ya kan? Nabi Musa kan nabinya orang Yahudi. Tuh. Kitab Taurat kan kitab Tauratnya adalah kitab Taurat kitabnya orang Yahudi gitu kan? Kitab Injil kitabnya orang Kristen, begitu jadinya. Bukan, ya salah tuh kalau begitu. Nah,
untuk syariat semua itu punya perbedaan. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang pas untuk masanya pada waktu itu. Sholat misalnya, setiap nabi itu ada sholatnya, tapi nggak seperti sholat yang kita kerjakan yang 5 waktu dengan waktu-waktu yang sekarang kita kenal, gitu ya. Bisa jadi satu nabi itu hampir setiap nabi mesti ada satu sholat paling enggak, ya. Paling tidak setiap nabi punya waktu satu sholat. Sholatnya sholat yang mana? Yang sholat yang kita kerjakan, ya. Nanti nabi A misalnya sholatnya zuhur, nabi B sholatnya asar, ya. Nabi C sholatnya maghrib gitu. Cuman banyakkan satu, maksimal 2, ya. Kita saja nih yang umat Islam, yang Nabi Muhammad sholatnya sampai 5, ya, bahkan sholat sunat banyak. Maka nanti orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya terbatas di tempat yang ditentukan oleh nabinya. Allah mewahyukan, hai Nabi, ya, nih di sini tempat kamu sholat. Kenapa? Dulu jarang kan pelesiran, ya, jalan-jalan gitu, kagak ada tuh dulu ketua panitia, ya. Jalan-jalan nggak ada. Kenapa? Emang di kampungnya masih banyak makanan. Kayak kita aja dulu di sini ya kan, tahun 70-an yang namanya nanam singkong, melinjo, ya kan, pohon bayam segala macam masih pada tumbuh. Apalagi dulu sama Nabi Musa, ya kan, ya, yang namanya tumbuh-tumbuhan masih banyak banget kalau begitu. Sehingga mereka untuk cari makanan sebagainya gampang lah pada waktu itu. Sehingga nggak perlu pergi jauh-jauh. Maka mereka punya tempat khusus untuk sholat dan nggak boleh sholat di mana-mana. Dulu tuh mereka begitu. Nah, umat Nabi Muhammad beda. Ya, aktivitas umat Nabi Muhammad ada yang seringkali bepergian dari satu negara ke negara lain. Maka untuk umat Nabi Muhammad, sholat di bumi mana saja ditempatkan dia berada, kita boleh melaksanakan sholat. Ya, nanti di belakang tuh ada begitu. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu tuh syariatnya seperti itu. Yang namanya najis itu dulu nggak boleh dicuci. Ya, harus digunting tuh, dirobekin, ya. Kalau kita pakai celana nih, model kita celana panjang gitu kan, pas kencing kena tetesan kencing kita, potong udah di depannya begitu, ya kan. Kalau mau tambal dengan yang lain, yang udah kena najis udah nggak boleh dicuci. Nah, kalau kita kan gampang ya, celana kotor, kena kencing, udah cuci selesai. Kalau dulu enggak, harus dipotong. Kemudian sodakoh, zakat, infak, kurban tuh, ya, nggak boleh dimakan dulu tuh. Harus nunggu, ya, api yang datang dari langit, ya, api yang datang dari langit. Mereka yang punya kewajiban atau kemampuan untuk sholat, untuk sedekah, kewajiban untuk infak, kewajiban untuk kurban gitu, misalnya kumpulin tuh, ya, di lapangan tertentu. Ya, nabinya yang menentukan, hari ini kita yang wajib zakat keluarkan zakatnya, taruh di sini. Yang zakat ternak taruh di sini, yang zakat tumbuh-tumbuhan taruh di sini. Nah, ntar jam-jam tertentu yang Allah inginkan turun api dari langit, ya. Nah, menggulung, membakar, ya, zakat-zakat, infak, sedekah yang ada di situ. Yang diterima hangus, ya. Kambing ke misalnya jadi zakat di kambing hangus sudah. Tapi yang tidak diterima masih neger di situ, ya. Pak, walaupun itu yang tetangganya itu kebakar gitu. Nih naro kambing satu, Nih di sini nih kambing diterima nih, kebakar ini habis nih, ya. Angus sudah langsung. Ini mah kambing di sini mah, mbek kagak, ngapa kagak? Jedog aja di situ, ya kan? Enggak, itu tanda bahwa zakatnya tidak diterima tuh pada waktu itu, ya. Malu kita kalau begitu kan. Kalau sekarang kita korban misalnya, ya, sapi ke kambing ke potong, mau diterima mau kagak terima urusan belakangan, ya kan. Kalau kita nungguin ini korban saya diterima enggak, entar tungguin berita dari langit, keburu lama miareknya, ya kan gitu. Nah, itu kehebatan umat Nabi Muhammad itu di situ, ya kan. Nah, syariat-syariat yang dahulu itu dihapus, ya, dihapus. Tapi nanti ada syariat-syariat tertentu yang diadopsi. Yang banyak tuh dari Nabi Ibrahim, ya, contohnya haji.
Ya, semua tuh hampir semua pelaksanaan ibadah haji ya boleh dikatakan copy paste ke ajaran Nabi Muhammad tuh ya, karena awal-awalnya haji itu diulang lagi, diperbaharui lagi dari zaman Nabi Ibrahim ya. Maka hampir semua ajaran Nabi Ibrahim turun kepada ajaran Nabi Muhammad tuh, ya banyak tuh khitan termasuk sunat tuh ya. Nah itu juga adalah ajaran Nabi Ibrahim tuh begitu. Jadi ada yang diperbaharui kembali ya gitu. Kemudian agama atau syariat yang lalu itu yang memang sudah diberlakukan pada masa lampau itu biar bagaimanapun dihapus. Kecuali yang nanti diberlakukan, itu diperbaiki, diatur kembali ya. Contoh itu yang namanya akekah, itu dulu juga adalah aktivitas orang lama ya. Paling tidak paling dekatnya orang jahiliyah lah pada waktu itu. Tapi dulu mereka kalau yang namanya akekah ya makan daging gitu, potong kambing, bikin api unggun, joget-joget ya dan lain sebagainya lah ya. Pakai hadroh lah seperti kita sekarang tuh begitu ya kan, cuma nyanyiannya kan nyanyian begitu mereka begitu ya. Lalu diganti oleh Rasulullah ya, dibuat hak akikah tersebut dengan ya yang lebih sesuai dengan ajaran Islam ya, bawain fakir miskin ya. Nah kita sekarang dirubah lagi, tambahin lagi ya dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Wa mu'jizatuhu baqiyah, mukjizat Nabi Muhammad itu kekal abadi, wahya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Semua nabi-nabi ya yang punya mukjizatnya habis, berhenti mukjizat tersebut ketika nabi tersebut selesai tugasnya, meninggal, habis sudah ya. Enggak ada mukjizat yang terulang, terutama mukjizat yang sifatnya fisik ya. Ini kalau kita tahu nih ya, di mana batu yang dulu dipukul oleh Nabi Musa sehingga keluar 12 mata air. Karena kan tuh idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Tuh kalau masih ada tuh ambil batunya, taruh di Jakarta. Ya kan? Biar orang Jakarta kagak perlu beli air, kan ngacor aja tuh airnya katanya begitu kan. Iya udah taruhin aja dah. Nah apa nama kolam-kolam gede begitu udah alirin dah kemana-mana begitu. Kalau masih ada tuh mestinya kita cari tuh ya yang gitu itu ya. Tapi itu mujizat masalahnya ya. Jangan-jangan ya pas Nabi Musa tinggalin atau Nabi Musanya mati, itu batu juga berhenti juga ngeluarin air ya. Pada waktu itu katanya ada 12 suku. Nah 12 suku itu masing-masing tahu tuh, oh ini lubang air saya ya, jadi nggak berebut pada waktu itu. Nah itu batunya kemana itu kalau begitu ya kan? Kalau batu kan biasanya abadi ya, kuat gitu kan, ribuan tahun juga kuat. Nah sekarang tuh di mana itu batunya tuh? Kalau ada boleh dah ya, bawa gotong sini gitu. Nah biar ya air kagak nggak pakai mesin lagi dah begitu ya kan, keluar aja tuh air tuh begitu dari batu katanya. Dan seterusnya. Tapi faktanya itu adalah mukjizat. Nah, mukjizat yang sifatnya fisik selesai. Yang sifatnya tidak lagi fisik seperti Al-Qur'an, Al-Qur'annya sekarang sudah berbentuk fisik jadinya ya. Nah, berbentuk hukum dan sebagainya itu abadi, ya. Tinggal satu-satunya mukjizat Nabi dan para nabi yang ada di dunia yang masih tertinggal dan bisa kita pelajari, kita bisa saksikan, kita bisa hafalin Quran saja. Ya, sementara mukjizat Nabi yang lainnya udah habis semuanya itu. Ya, tinggal Quran satu-satunya mukjizat yang bisa dimengerti, bisa dibaca dan sampai sekarang kita memahaminya. Wa ju'ilat lahul ardu masjidan, dan dijadikan masjid itu dan dijadikan bumi itu sebagai masjid. Artinya apa? Di mana saja kita sholat selagi tempat tersebut tidak kotor, ya, tidak najis, termasuk tempat yang terhormat, bukan tempat maksiat, nah itu masih boleh untuk dilaksanakan sholat, sekalipun itu tempat ibadah agama lain. Ya, kita lagi berkunjung tuh misalnya ke Candi Borobudur, sholat aja tuh di atas yang paling tinggi tuh ya kan,
Oh, di stupanya tuh yang paling tinggi tuh, ya kan? Naik tuh situ terus sembahyang, nggak apa-apa, ya kan? Emang semua tempat di bumi ini boleh kok dipakai buat sholat gitu misalnya, ya. Kalau dulu nggak boleh begitu. Kenapa? Jumlah orangnya ya itu terbatas, ya, tempatnya terbatas, orangnya juga ya mobilitasnya sedikit, ya kan? Sehingga sholat harus bersama-sama di tempat yang ditentukan oleh Nabi atas wahyu dari Allah. Kalau sekarang tidak, semua tempat ya yang masih dikategorikan bersih, pokoknya apapun tempat tersebut boleh digunakan untuk sholat, sekalipun tempat ibadah orang lain. Ya artinya sih kalau udah mepet banget lah gitu misalnya nih, ya kan, kita ada di gereja gitu misalnya, lagi ngapain kalau begitu belum sholat. Kalau seandainya masih bisa keluar sih silakan keluar tempat lain. Tapi kalau waktunya mepetnya waktu sholat sudah mepet gitu, kalau kita keluar lagi misalnya nih waktu sholat habis, sembahyang saja di situ. Ya, dan kalau tidak juga tidak apa-apa, boleh ya. Wa turabuha tahuran, dan debu ya, tanah yang ada di buminya umat Nabi Muhammad sekarang disucikan. Di saat kita misalnya enggak punya air, maka bisa menggantinya dengan tayamum. Tanah yang mana saja di dunia ini selagi bentuknya tanah dan tidak bercampur dengan najisnya, itu boleh dipakai buat tayamum, apapun warna tanah tersebut. Ya, enggak harus putih, enggak harus coklat, hitam pun kalau seandainya itu disebut tanah begitu, betul-betul tanah dari bumi gitu. Nah, itu boleh dipakai buat tayamum. Ay tasihhu sholatu fi sa'iri buqa'il ardi, yaitu sah salat dilaksanakan pada semua wilayah bumi. Wa yajuzu tayammumu biturabi, dan boleh tayamum dengan debu fi syariatihi khasatan, pada syariat Nabi Muhammad secara khusus. Berarti kalau gitu tayamum cuman ada di umat Nabi Muhammad. Yang lain berarti wudu kalau begitu, ya. Walam yuris, dan Nabi Muhammad tidak mewariskan harta. Wa tirkatuhu shadaqatun alal muslimin, dan peninggalan hartanya menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Ya kita kagak punya data lagi nih. Nabi Muhammad dulu pada waktu ninggalin apa tuh, ya? Siapa yang dapetin tuh harta-harta Nabi Muhammad, ya? Wa ursila ilal insi wal jin wal malaikati, dan diutus Nabi Muhammad baik kepada manusia, kepada jin, dan juga kepada malaikat. Ya, di dalam Al-Quran kan ada surah Al-Jin tuh. Nah, itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad syariatnya berlaku untuk mereka. Kalau sekarang dikatakan nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadahnya jin yang sekarang ini sama seperti kita, ya, sholat sebagaimana kita sholat, puasa sebagaimana mereka puasa, haji ya mereka juga pergi haji begitu. Cuman karena lain alam, jadi kita nggak lihat gitu, ya. Kalau kita nih misalnya dipertontonkan gitu, jin lagi sembahyang dah gitu, ya, ada kainnya, ada bajunya, ada palanya, ada pecinya, cuman badannya kagak kelihatan, yang bergerak cuman ya baju bergerak begitu, sujud. Jadi masalah aja, ya kan. Pas masuk, pertama kali masuk melihat begitu tuh, kayaknya biasa nggak masuk lagi tuh orang, ya kan. Nah, ya, karena itu kita diperlihatkan yang demikian. Malaikat, ya, syariat Nabi Muhammad sekarang berlaku tuh untuk malaikat. Andaikan ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sholat, maka sholatnya harus mengikuti sholat yang diajarkan oleh Nabi gitu, dan Nabi Muhammad itu sholatnya. Walaupun sangat memungkinkan nabi-nabi yang lain juga sholatnya sama. Kok bisa tahu? Iya, semua nabi sholatnya sama, ya. Kenapa Nabi Musa pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj menyarankan supaya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu? Nabi Musa tahu sholat gitu. Sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat katanya, kecuali bagi orang yang jiwanya khusyuk dan tenang, yang ringan gitu, yang jiwanya gampang. Berarti Nabi Musa tahu bahwa salat itu adalah pekerjaan susah dan berat. Walaupun nggak bayar, nggak apa-apa, tapi berat.
Karena Nabi Musa berarti punya pengalaman kalau begitu. Nah, dari situ Nabi Musa bilang, "Hei Muhammad, balik lagi ya. 50 waktu itu kebanyakan, umatmu nggak kuat. Balik, ya kan? Kurang 5, suruh balik lagi, kurang 5, terus sampai 9 kali balik. Yang tadinya 50 kurangin 45. Itu atas saran Nabi Musa. Artinya ya, Nabi Musa dulu juga punya aturan untuk sholat kalau begitu, ya. Pada waktu Nabi Musa pertama kali dapat wahyu tuh di apa, Wadi Tua, di lembah tua namanya ya. Nah, itu panggilannya Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Itu omongan Allah kepada Nabi Musa tuh, ya. Allah memperkenalkan dirinya, Inni anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, wa aqimis salata lidzikri, dan sembah dan ingat dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Salatnya bagaimana? Ya salat kita sekarang begitu, ya, karena kan tidak ada data bahwa salat itu ya berbeda dari segi kata-katanya. Karena kata-katanya sama, sangat memungkinkan salatnya juga sama juga, kira-kira seperti itu. Kalaupun beda, ya beda tipis lah begitu, ya. Wa kana la yanamu qalbuhu, dan adalah Nabi Muhammad tidak tidur hatinya, ya, tidak tidur hatinya. Kemudian wa yara man khalfahu, dan ia bisa melihat orang yang berada di belakangnya. Jadi kalau Nabi Muhammad di madhab sini nih, ya, tuh yang di belakangnya tuh dia tahu tuh. Mukanya ke sono, ya, ke depan nih. Tapi orang yang ada di belakang Nabi Muhammad bisa tahu tuh begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad dipanggil nggak pakai nengok juga tuh, di sana dia tahu tuh siapa yang manggil begitu. Wa tatawwuhu qa'idan katatawwihi qa'iman, dan pelaksanaan ibadah ya sunnahnya itu baik berdiri itu sama dengan duduk. Nah, jadi kalau kita nih salat tarawih nih misalnya, ya, salat tarawih capek, berat nih badan kita, itu namanya uzur tuh. Lalu akhirnya nggak kuat diri, duduk. Nah, itu nggak jadi masalah. Berarti kita ada uzur namanya. Sekarang kitanya badannya sehat, nggak ada uzur, nggak ada apa-apa, tapi pengen sholat tarawih tapi dengan cara duduk. Berarti nggak ada uzur. Maka sholat sunnah tarawih yang dilaksanakan duduk, bagi kita itu akan mengurangi pahala. Ya. Misalnya tadi sholat tarawih yang berdiri pahalanya cepet gitu misalnya ya. Ini badannya sehat ya, tapi sholat tarawihnya duduk, bocap jadinya, kira-kira begitu ya pahalanya. Semakin rendah tuh turunnya setengah-setengah ya. Dari diri ke duduk, yang tadinya 100 berubah jadi 50. Wah, coba-coba sembahyang tarawih gaya tiduran gitu misalnya begitu ya kan. Sembahyang tuh dengan gaya tiduran, ya berarti apa? Kurang lagi jigo jadinya ya kan, pahalanya begitu. Boleh nggak begitu? Selagi salat sunat boleh. Kalau kita kurang pahalanya, tapi kalau Nabi Muhammad dia mau duduk, dia mau diri, dia mau tiduran. Kalau Nabi Muhammad melaksanakan salat sunnah, kagak ada pengurangan. Ya, itu ya bagi Nabi Muhammad. Selain kemarin juga sudah kita beritakan atau kita pelajari keistimewaan tertentu seperti itu. Wala tabtulu sholatu man khatabahu bisalam, dan tidak batal salatnya orang yang berbicara kepadanya dengan mengucapkan salam. Wa tajibu ijabatuhu fi sholati, dan wajib menjawabnya di dalam salat. Wala tabtulu biha walau filan katiran, dan tidak dalam salat, dan itu tidak membatalkan salat walaupun merupakan perbuatan yang banyak. Jadi kalau ada orang nih lagi sholat, ya, ada orang nih lagi sholat, lalu datang Nabi ngucapin salam, assalamualaikum, ya, tuh yang lagi sholat kagak boleh diem aja tuh, dosa tuh, walaupun lagi sholat tuh ya, wajib jawab salamnya Nabi. Kalau yang datang Nabi ya, kalau yang datang Nabi niluh gitu, ya, Nabi niluh gitu, jangan, batal ya kan. Bini kita datang, assalamualaikum bang, jawab aja, waalaikumsalam neng, ya, lagi sholat jawabin salamnya bini, batal. Ya, selain Nabi Muhammad
Ya, kalau dia ngasih salam siapapun, itu jawaban salam menjadi batal. Tapi kalau Nabi yang datang, ya, lalu ngucapin salam, itu enggak batal. Dan wajib tuh jawab tuh. Biar kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, Nabi ya datang tuh, Assalamualaikum. Ini misalnya kita lagi baca Fatihah, lagi baca apa, berhenti dulu. Jawab dulu, salamnya Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah, gitu ya. Nah, wala tabdulu biha, dan tidak batal salatnya walau fi'lan katiran, sekalipun akhirnya harus melakukan tindakan yang perbuatan yang banyak, ya, perbuatan yang banyak. Kalau itu dalam rangka menghormati Nabi, sekalipun dalam keadaan salat, itu tidak akan membatalkan salat tersebut. Nih, hebatnya Nabi Muhammad itu dijadikan tuh seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu kayak begini, ya, apalagi nanti di akhirat Nabi Muhammad sebagai pemain tunggal gitu, ya, yang memang punya hak segala-galanya di sana, maka kita udah nggak bisa berkutik, ya, di tempat tersebut, kecuali memang Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita, ya. Maka jalan satu-satunya nih, ya, jalan satu-satunya kita tidak ada lain, harus ngikutin, ya, sunnahnya Nabi, gitu aja udah, ya. Bagaimana cara ngikutin sunnah? Banyak, ya, ada pengajian ikut, baca salawat iya, maulid iya, ya, segala sesuatu yang di dalamnya kira-kira di situ disebut Nabi Muhammad misalnya, itu juga bagian daripada upaya kita untuk mengenalkan diri kepada beliau, begitu, ya. Pada waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu di satu tempat Jibril udah nggak boleh naik tuh, ya. Kalau Jibril ngikutin Nabi, maka Jibril kebakar katanya. Karena udah bukan makomnya, bukan tempatnya Jibril ada di situ. Maka Nabi Muhammad naik ke atas. Ternyata di atas ditemukan ada sosok manusia. Ya. Nabi Muhammad tanya, "Ente manusia atau jin?" Ya. Manusia. Nabi Muhammad tanya, "Siapa nama ente?" Ternyata namanya Uwais Al-Qarni, ya. Kok ente bisa di sini? Ya, karena saya selalu memperbanyak baca salawat. Sehingga dikatakanlah bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah aktsarun nasi salatan ala nabi, ya, termasuk orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi. Kalau Uwais Al-Qarni katanya itu memang sosoknya yang Nabi lihat, ya. Kalau Bilal yang Nabi dengar apanya? Bakyaknya, ya kan? Jadi seolah-olah kalau gitu kan lebih mulia Uwais Al-Qarni kan, lebih tinggi. Kenapa? Ya, Nabi memang langsung melihat sosoknya katanya di atas, ya, dekat arah sana tuh. Saking Uwais Al-Qarni adalah orang yang banyak membaca salawat, sehingga pas Isra Mi'raj Nabi temukan tuh ada di sana tuh sosoknya, seperti itu. Nah, berarti kita kalau begitu, sebagaimana yang Nabi sampaikan, ya, aqrabun nasi alayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Salawat kan enteng-enteng aja. Emang kalau kita baca salawat pakai ngeluarin duit apa? Ya kan? Kagak. Tinggal kita maunya tuh banyakin baca salawat. Mau enggak gitu doang. Waktu, siapa sih orang yang kerjanya 24 jam gak berhenti gitu? Ya, terus dibayar berapa itu dia tuh? Kerja sampai 24 jam, ada yang begitu? Enggak ada, ya kan? Semua juga kantor-kantor, ya, paling cepat kali itu bekerja dari jam 7, ya, sampai jam 5 kali, ya. Kantor juga ogah membayar kita lebih daripada batasan yang dia mampu. Sehingga kalau seandainya orang nuntut bekerja lebih daripada itu nanti merugikan kantor juga jadinya. Kalau itu kerjanya di kantor begitu, apalagi sih kalau ya kerjanya bebas, maka sangat memungkinkan kita bisa melazimkan salawat sambil kita melakukan pekerjaan kita gitu. Nah, ini cara yang perlu kita untuk, ya, kita kerjakan supaya kita bisa memperbanyak baca salawat. Maka kalau kita lagi jalan, ya, mau kemana nih, mau kerja, mau kemana begitu, jangan lupa isi perjalanan kita dengan membaca salawat. Salawatnya apa aja dah yang kita ngerti, yang kita bisa baca,
Yang paling gampang dan termasuk pahalanya besar tuh, itu salawat yang kita baca di dalam sholat tuh. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada pola yang Hamidum Majidnya ada dua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ada dua tuh fil alamin. Yang satu pas baca kata Allahumma shalli, yang kedua pas kata Allahumma barik begitu ya. Nah, ini penting bagi kita. Kalau kita memberat-beratkan diri dengan salawat itu nanti berat, waduh, nanti akibatnya kita kagak diakuin oleh Rasulullah. Kita belum menjadi orang yang terbanyak salawatnya di hadapan Rasulullah. Tetapi paling tidak kita harus berupaya untuk membaca sebanyak yang mungkin kita kuat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sallallahu alaihi wa muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dhir wa aftah qulubana qulubal mutal'arifin. Wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.